hanya sekolah yang sebenarnya. Rasanya seperti yang sama berdua dan guru atau sekolah. Karena manakala ini berjalan sepihak, maka apa yang kita harapkan bersama tentang bagaimana untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, khususnya pada generasi muda, untuk siswa-siswa kita ini mungkin agak terhambat. Karena Nabi perlu ketahui dan tolong sampaikan kepada kedua orang tuanya. Atau kalau adik-adik kalian sampai hari ini belum bisa mengaji, ya, belum bisa mengaji, itu peraturan daerah Kota Bau-Bau nomor 3 tahun 2005 bahwa siswa SD itu pada saat tamat itu sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, maka tidak bisa diberikan tanda lulus SD. Ya. Tetapi tahun ini Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau masih memberikan kelonggaran. Siswa di SD walaupun belum bisa mengaji, tetap diberikan ijazah, tetap dengan membuat pernyataan bahwa diberikan kesempatan berapa bulan untuk bisa mengaji. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab kami di SMP. Sehingga nanti siswa-siswa kita ini akan kita kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu siswa yang belum sama sekali bisa membaca Al-Quran, kemudian yang sudah bisa, yang masih di Iqra, kemudian yang kelompok ketiga adalah yang sudah bisa membaca Al-Quran. Dan ini tugas kita semua para bapak dan ibu guru. Nah, ini harapan saya agar setelah kalian tamat di SMP ini tidak ada lagi ke SMA, tidak ada lagi lari, tidak mau ikut pelajaran agama karena tidak bisa membaca Al-Quran. Ya karena banyak buktinya, ya berdasarkan pengetahuan kami, ternyata siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran itu mereka sering lolos pada kegiatan belajar pendidikan agama Islam. Sering lolos karena tidak mampu, ya tidak mampu menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Jadi dia ada rasa malu. Sekarang pesan saya, jangan malu. Karena belajar itu mulai, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita, mulai dari ayunan sampai di kenyataan. Terus malu. Ya, karena kalau tidak bisa membaca Al-Quran, kalian akan tersingkir dari kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama. Contoh misalnya, ya kalau ada kegiatan pengajian asli, aku tidak mungkin di situ karena tidak bisa mengaji. Ya kalau ada baca-baca, ya di rumah mungkin ada yasinan dan sebagainya, aku tidak mampu misalnya tidak bisa membaca. Jadi ini tolong anak-anakku mulai dari sekarang, belum terlambat. Yang kita harapkan pada tahun ke depan bisa seperti dia tidak ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan seperti ini sudah terlalu lama. Kemudian pesan saya kepada kelas 9, khusus kelas 9, bahwa kelas 9 belum bisa mendapatkan tanda lulus ujian nasional, termasuk ijazah asli, karena itu masih proses di tingkat provinsi. Sehingga anak-anak nanti kalau mendaftarkan diri di SMA atau SMK itu menggunakan surat keterangan lulus sementara. Ya, surat keterangan lulus nilainya memang sama dengan nilai ujian nasional maupun nilai ujian sekolah. Jadi itu yang kalian bawa nanti di sekolah-sekolah yang menjadi tujuan kalian. Berdasarkan informasi dari dia bahwa pendaftaran SMA itu akan dibuka tanggal 13 sampai tanggal 25 Juni. Masih ada waktu 2 minggu ke depan. Jadi karena aku dalam waktu beberapa hari tentunya ya kalian silakan mempersiapkan diri apa-apa yang masih belum tuntas, khususnya mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban di sekolah, misalnya buku-buku pinjaman dan sebagainya itu saya dan harapan saya kepada kelas 9, tolong jangan ada yang tidak melanjutkan pendidikan karena tidak mampu. Sekarang ini
beasiswa menanti Anda bagi siswa. Ya. Kalian bisa minta surat keterangan di kelurahan kalau tidak mampu, kemudian melakukan sekolah. Bisa jadi yang muda. Ya, tahun ini kita menghasilkan sebanyak tahun lalu ya 2015 sebanyak 20 orang. Kita telah berikan transport siswa miskin yang besarnya satu orang 360 ribu rupiah. Dan mereka gunakan untuk keperluan sekolah. Itu bagi mereka tidak mendapatkan beasiswa, baik beasiswa prestasi maupun beasiswa miskin dari pemerintah. Dan insya Allah tahun-tahun ke depan ini bisa tinggalkan lagi. Nah, oleh karena itu anak-anakku kelas 9 silakan melanjutkan pendidikannya di sekolah yang ditunjuk dengan tetap memelihara modal atau petua-petua petunjuk atau motivasi yang kita miliki dari Bapak dan Ibu, sehingga sedikit banyaknya pasti juga mungkin akan mengganggu aktivitas orang mahasiswa, khususnya dalam mungkin untuk beribadah dan sebagainya. Nah, sehingga kegiatan perpisahan kita lakukan dengan buka puasa bersama. Kemudian bagi kelas 7 dan kelas 8 yang sudah mendapatkan kartu Indonesia Pintar yang telah didapatkan dari masing-masing kelurahan, hari Senin dibawa di sekolah. Karena itu harus diinput, harus didata, kemudian dikonsulkan di dinas. Tidak bisa diusulkan secara pribadi-pribadi. Jadi yang sudah mendapatkan kertas lembaran itu yang sudah ada di situ petunjuknya yang warna biru ya, tolong hari Senin dibawa di sekolah supaya kami tidak lanjuti. Nanti setelah itu menunggu tidak lanjut dari dinas pendidikan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Tentunya Bapak dan Ibu guru wali kelas hari ini akan membagikan rapor, tapi rapornya mungkin setelah dia selesai sholat maghrib. Karena kali ya sholat maghrib, karena kali hanya semua orang satu wali kelas, gampang sekali untuk dibagikan. Ya kemudian juga juara-juara, juara 1, juara 3 itu diberikan hadiah per kelas. Nah, sedangkan juara umum kelas 7 dan kelas 8 ya sudah ada sebentar, mungkin nanti dibacakan kemarin oleh Pak terakhir. Untuk juara umum kelas 7 dan kelas 8 untuk mendapatkan hadiah piala. Sekiranya yang dapat saya sampaikan. Dan bagi kelas 7 dan 8 kita akan masuk kembali sekolah pada tanggal 13 Juli 2016. Jadi kurang lebih 1 bulan ini. Harapan saya, tolong jangan memakai sekolah, nama baik keluarga, nama baik individu masing-masing. Kalau sudah berada di lingkungan, jangan lagi membuat suasana lingkungan ini terganggu dari rumah kalian. Bawa anak ibu sebagai orang lain belajar. Ya kalau di masjid jangan ribut, jangan mempunyai petasan dan sebagainya. Kita manusia-manusia yang memiliki kecenderungan, yang memang memiliki ciri khas bahwa kalian ini adalah insan-insan yang terdidik yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi yang lainnya. Yang terakhir untuk Irfan ini mendapatkan beasiswa prestasi karena dia di regional atletik. Nanti yang sebut kalau Irfan itu harus berfotokopi kartu keluarga, kartu keluarga, kemudian lapor yang berapa nanti yang sini dibawa. Karena ini kita sudah lapor lagi begini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya perlu mohon maaf kepada ketua komite. Mungkin suasana ini kurang nyaman. Ya suasananya terlalu ribut. Kemudian juga mungkin ya cukup panas dalam ruangan ini. Yang mudah-mudahan ini kita maklumi semua dalam bisa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMK yang saya hormati,
Bapak-bapak kepala sekolah yang sempat bersama-sama di sekolah yang saya hormati, Ibu Ketua dan Wanita SMP Negeri 3 Bau yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang sama-sama berbahagia, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan serta karunia-Nya. Pada sore hari ini kita masih datang sebagai pembawa obor kebenaran. Mudah-mudahan kita semua akan tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak serta Ibu Ketua Dharma Wanita dan Bapak Guru yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kita di sore hari ini, yang pengamatan anak-anak kita dan penyerahan rapor berkaitan kegiatan apa ini, saya katakan bahwa tadi sebelum acara ini dimulai, saya sebagai ketua komite SMP Negeri 3 Bogor ini sudah mulai berpikir seuzon terhadap Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 3 Bogor. Pikiran saya itu tidak lain dan tidak bukan dengan melihat kondisi kegiatan kita hari ini yang sepertinya kita rayakan bersama-sama atas kemenangan yang diperoleh anak-anak kita selama lebih kurang 3 tahun. Ternyata apa yang ada di bayangan kami sejak kami mendapatkan surat kemarin sampai dengan hari ini jauh dari apa yang kami harapkan, sehingga muncul suatu pertanyaan, apa sesungguhnya yang menyebabkan Bapak dan Ibu guru tidak ingin bersama-sama dalam kegiatan ini? Apakah mungkin Bapak dan Ibu guru sudah tidak senang dengan pengurus komite yang lama? Apakah hal-hal lain yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru, baik itu yang berkaitan dengan pola keberadaan komite di sekolah ini, ataupun juga yang berkaitan dengan kegiatan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dan kami? Itu semua menjadi pertanyaan besar bagi saya sebagai ketua komite, yang pada prinsipnya ketua komite itu adalah menerima aspirasi dari Bapak dan Ibu guru untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak kita ini, bagaimana kita menggendong anak-anak kita ini sehingga menjadi anak-anak yang baik, yang bisa taat kepada kita semua, yang bisa taat kepada orang tua, dan bisa berbakti kepada bangsa, negara, dan agama yang kita cintai. Ini pertanyaan besar bagi kami sebagai ketua komite. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, secara pribadi saya mohon kepada Bapak Kepala SMP Negeri 3 atas nama pengurus komite, manakala ada rapat atau pertemuan besok atau lusa, mohon disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru tentang bagaimana keberadaan komite kita hari ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa tugas saya sebagai ketua komite di sekolah ini sudah terlalu lama, lebih kurang 8 tahun atau 9 tahun, sehingga untuk itu juga yang menyebabkan kebesaran dari Bapak dan Ibu guru kalau selalu ada kegiatan-kegiatan seperti ini, ketua komite masih terus. Jadi kita ciptakan suasana harmonisan yang bagus, maka alangkah baiknya Bapak dan Ibu guru mengambil sebuah keputusan yang tepat
bagaimana kita bawa lembaga ini untuk menjadi lembaga yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya sebagai ketua komite untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan yang kita laksanakan pada sore hari ini. Yang pertama, saya sebagai ketua komite sekaligus mewakili orang tua siswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru serta seluruh sivitas akademik yang telah membimbing, mengasuh dan mengantar anak-anak kami sehingga dengan tiada serasa hari ini mulai dengan tadi pagi anak-anak kami sudah merasakan sebuah kegembiraan, sebuah keceriaan yang pada prinsipnya itu semua mereka beroleh didorong daripada upaya Bapak dan Ibu guru selama kurang lebih 3 tahun di mana anak-anak kami dibimbing di lembaga yang kita cintai. Sehingga tadi kita sudah sama mendengarkan bahwa alhamdulillah kelas 9 dinyatakan lulus 100%. Itu adalah kemenangan besar dari kami para siswa bangga dengan dunia serta arahan dan Bapak dan Ibu guru selama lebih kurang 3 tahun. Namun di balik itu, ucapan permohonan maaf dari kami sekaligus mewakili orang tua dari anak-anak kelas 9 yang telah menerapkan pelajarannya di sekolah ini, manakala selama lebih kurang 3 tahun ini anak-anak kami ada perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Setelah dibagi melalui kesempatan ini dan bahkan momentum di bulan suci Ramadan ini, kami mohon untuk segera mereka dimaafkan. Karena anak kita ini memang kita sadari anak-anak yang pada prinsipnya kita katakan masih masuk usia remaja, jadi kadang-kala apa yang menjadi arahan petunjuk dan gagasan kita tidak serta-merta anak-anak kita secara langsung untuk bisa mengikuti. Jadi sekali lagi atas nama kepada komite dan seluruh orang tua siswa yang dibagikan kepada kami, memohonkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kepada anak-anak kelas 9, tadi oleh kepala sekolah kamu sudah memberikan ketua kepada kamu sebagai bekal untuk kamu melanjutkan pendidikanmu di jenjang yang lebih tinggi. Saya sebagai perwakilan orang tua kamu menyampaikan hal-hal penting kepada kamu, bahwa ingat, jangan kamu puas dengan nilaimu hari ini, karena masih banyak hal-hal lain yang harus kamu persiapkan untuk melanjutkan pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ingat, kita bisa puas manakala cita-cita yang kita impikan itu untuk masa depan kita sudah dapat kita raih. Tapi saat ini anak-anak sekalian masih memiliki cita-cita yang lebih tinggi lagi demi masa depanmu yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu saya berpesan, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi mohon itu disimak, dipikirlah, diikuti, sehingga tidak ada hal-hal yang bisa kami andalkan pada saat kamu sudah di bangku SMA, berkecuali apa yang menjadi harapan Bapak dan Ibu kamu sejak kamu sudah di bangku sekolah yang pertama negeri 3 Bau-Bau ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada tidak mungkin ini dulu sebagai anggota Bama Wanita Persatuan Kedua. Tapi saya kalau selama mau saudara, saya ingin menutup cerita saya
karena melihat untuk ketua Darmawan kita masih muda, tidak ada ibu Darmawan kita untuk periode ketiga ini yang menikmati bukannya. Jadi saya sempat bermisi boleh berhasil ketua komite untuk bersama-sama Bapak dan Ibu, sehingga kita punya ketua Darmawan kita tadi untuk melawan sendiri, mungkin juga beliau berpikir ada apa ini semua, sehingga saya juga tidak ditemani oleh ibu-ibu, termasuk saya tadi berpikir apa sih kesalahan saya sehingga Bapak dan Ibu guru lebih senang di ruangan sana ketimbang saya salah di dalam musalah atau masjid yang kita cintai. Tapi itu semua sekali lagi saya melalui momentum berpendapat sore hari ini cukup jelas dari Bapak dan Ibu guru saya solusi ada kesalahan apa saya sehingga kegiatan sore hari ini tidak ada Bapak dan Ibu guru yang hadir. Tapi mari kita semua itu berpikir positif, mudah-mudahan tidak ada di balik itu semua hal-hal yang mengganggu kita. Tetapi sekali lagi melalui forum ini, perpisahan telah 3 sore hari ini, saya kembali mengingatkan mohon Bapak dan Ibu guru untuk ketiga untuk mengambil langkah positif demi majunya lembaga yang kita cintai ini, termasuk melakukan beberapa koordinasi bersama sekolah untuk membicarakan tentang periode komite yang sudah lebih kurang 8 tahun ini. Saya sudah siap untuk diganti karena memang saya juga terlalu jauh bertugas di Kabupaten Bogor. Tetapi lagi-lagi kalau ada kegiatan di sekolah ini dalam kondisi apapun, karena itu adalah tanggung jawab moral sebagai ketua komite, saya tetap berusaha untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ini. Itulah mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Dan terakhir mungkin saya mohon maaf lupa kepada kepala sekolah tadi telah disampaikan kepada kami bahwa kemarin ada pelaksanaan pesantren kawanan yang diikuti oleh lebih kurang 115 orang itu dari jumlah siswa 800-an atau 500. Maka melalui kesempatan ini kami menyampaikan kepada pihak sekolah kalau kita tahun ajaran baru diundang oleh orang tua siswa semua, mau hadir atau tidak ada masalah, kita dapat kembali supaya kita tegaskan apa yang menjadi hal-hal yang menjadi kebijakan sekolah manakala anak-anak itu tidak hadir, supaya ada sanksi yang kita buat, MOU yang kita buat, supaya orang tua siswa juga tahu bahwa kalau diberikan sanksi kepada anak-anaknya berarti ada kesalahan fatal yang tidak diikuti oleh anak-anak sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah ini. Apalagi tadi kita sama-sama mengetahui bahwa anak perempuan kalau tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu anak-anak sekalian tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ya, termasuk di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi juga hari ini sudah ada ujian mengaji. Selesai ujian tertulis, ujian mengaji. Kemudian kami juga di Kementerian Agama sudah ada lagi aturan untuk mengambil posisi jabatan di uji 3, di uji mengaji. Kemudian untuk dari minggu kemarin kita melakukan tes penjaringan, ya, bagi yang guru BTT untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil, diuji lagi mengaji. Jadi mengaji itu adalah nomor 1. Mudah-mudahan anak semua meninggalkan kesulitan negeri ini, mengajinya sudah luar biasa, sehingga bisa membawa dampak positif bagi masa depan anak-anak semua. Saya kira itu saja, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Majid Nenek SAG MPD sekaligus mohon kesediaannya untuk memimpin doa penutup buka puasa. Kepada Bapak dengan hormat diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bau-Bau, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bau-Bau, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Negeri 3 Bau-Bau, yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan SMP Negeri 3 Bau-Bau, para wakil kepala sekolah SMP Negeri 3 Bau-Bau, Bapak dan Ibu guru yang ada di luar maupun yang di dalam, yang saya hormati, anak-anakku sekalian, para siswa kelas 8, kelas 7, dan kelas 9 yang telah dinyatakan lulus, yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada sore hari ini kita melaksanakan resepsi rasa syukur karena kita di SMP Negeri 3 telah menyelesaikan tugas mendidik, membina, melatih adik-adik yang hari ini sudah dinyatakan lulus